Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kitab Lubul Uslub, karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Dan sekarang kita memasuki masih dalam bab at-takhsis. Sebentar lagi kita akan menyelesaikannya dan masuk ke dalam pembahasan baru yaitu mutlak dan muqayyad. Ini masih terkait dengan bab taksis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masalah. Al-asah, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar, annahu bahwasanya in lam yata'akhiril khasu, apabila dalil khusus itu tidaklah diakhirkan an waqtil amal, dari waktu amal, bil am, terhadap lafaz umum, al mu'arid, yang bertentangan lahu dengan lafaz khusus, bi'an, seperti. Jadi ini kasusnya begini, pendapat yang sahih apabila dalil khusus tidak diakhirkan daripada waktu pengamalan lafaz umum. Jadi lafaz umum datang, belum diamalkan apa yang terkandung dari lafaz umum ini, kemudian didatangkan dalil khusus, datang atau ada dalil khusus. Nah, bi'an ta'akhkhara al-khasu, seperti dalil khusus itu datangnya terakhir an wurudil am, dari datangnya lafaz umum. Jadi lafaz umum dulu datang, kemudian disusul oleh lafaz khusus. Qabla dukhuli waktil amal, sebelum masuk waktunya diamalkan. Jadi Allah atau Rasulullah contohnya berfirman atau bersabda dengan lafaz umum. Nah, sebelum lafaz umum itu diamalkan oleh kaum muslimin, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala itu membawa atau mendatangkan dalil khusus, ya. Au ta'akhkharul amu, atau dalil umum itu datang terakhir anil khas, dari dalil khusus, mutlakon, secara mutlak. Maksudnya dalil khususnya datang lebih dulu, yang mana kemudian setelah itu datang dalil umum yang bersifat umum yang juga tercakup kekhususannya dari dalil yang pertama. Jadi khusus dulu datang, baru dalil umum, ya. Au taqarona, atau beriringan. Jadi dalil umum datang, dalil khususnya juga berbarengan datang, ya. Bi'an aqaba ahaduhuma al akhar. Seperti salah satu di antara keduanya saling beriringan, ya. Jadi dalil umum dan khususnya datang saling beriringan. Au juhila tarikuhuma, atau juhila, tidak diketahui, tarikuhuma, ya, zaman dari keduanya, mana dulu yang lebih turun, nggak diketahui, ya. Khusus atau khososo al khosu al ama, maka dalam keadaan itu semua dalil khusus itu mengkhususkan keumuman. Dalam berapa kondisi berarti? Satu, ya, dua, dan tiga. Empat kondisi. Dalam empat kondisi ini, dalil umum itu harus dikhususkan dengan dalil khusus. Empat kondisi ini adalah, yang pertama, apabila dalil khusus itu datang terakhir dari dalil umum dengan syarat dalil umum tersebut belum diamalkan. Oke. Yang kedua, dalil khusus datang pertama, lalu kemudian datang dalil umum. Yang kedua, dalil umum berbarengan datangnya dengan dalil khusus. Yang keempat, kita tidak tahu mana dulu yang lebih turun antara dalil khusus dengan dalil umum. Dan dalam empat kondisi ini, wajib dalil umum itu harus dikhususkan dengan dalil khusus tersebut.
Paham ya gambarannya? Para ulama kan mengatakan ya, apabila ada dalil umum dengan dalil khusus bertemu, ini kan namanya ta'arudul adillah. Artinya pertentangan dalil. Dalil umum dengan dalil khusus itu termasuk ta'arudul adillah, pertentangan dalil. Nah, ketika dalil umum dengan dalil khusus bertemu, maka yang dikuatkan jelas adalah dalil khusus. Yang dimenangkan adalah dalil khusus. Nah, cuman kenyataannya dalil khusus itu kadang datang setelah dalil umum, datang duluan sebelum dalil umum, datang berbarengan atau tidak diketahui mana dulu yang lebih turun. Maka dalam kondisi itu semua, ya, dalil umum itu harus dikhususkan dengan dalil khusus tersebut. Nah, ini pendapat al-ashah yang dipilih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, termasuk juga oleh pendapat mu'tamadnya mazhab Syafi'i. Nah, di sini ada pendapat kedua, ketiga, ya, yang mengatakan dikatakan ini pendapat kedua yang dikatakan lemah, intaqarona, jika datangnya beriringan, ta'aradu fi qadril khos, maka mereka bertentangan dari sisi ukuran kekhususannya. Fayahtaju al-amalu bil khos ila murajjihin lahu, sehingga untuk mengamalkan dalil khusus butuh murajjih, butuh dalil lain yang menguatkan. Itu kata pendapat kedua. Dijawab oleh kita, kulna al-khas aqwa minal am. Justru dalil khusus itu lebih kuat daripada dalil umum. Fid dalalah secara penunjukan. Ala dzalikal ba'di atas sebagian yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Li'annahu yajuzu an la yurada minal ami bi khilafil khas. Karena kalau dalil umum bisa jadi yang dimaksudkan tidak semuanya kan, hanya sebagian saja. Bi khilafil khas berbeda dengan dalil khusus. Yang ditujukan memang itu, tidak ada yang lain. Fala hajata ila murajjihin lahu. Maka ketika itu ya kita nggak butuh dalil lain yang menguatkan. Paham perdebatannya? Jadi yang pendapat yang lemah mengatakan apabila dalil umum dengan dalil khusus datang berbarengan, maka ketika itu kita nggak bisa mengamalkan dalil khusus. Kenapa? Karena masih apa ya? Masih belum jelas kadar pengkhususannya segimana. Ya, sehingga butuh dalil lain untuk mengkhususkan atau untuk mengamalkan dalil khusus tersebut. Nah, kita jawab justru dalil khusus itu lebih kuat secara penunjukan daripada dalil umum. Kenapa? Karena kalau dalil umum secara penunjukan masih memuat kemungkinan bisa menunjukkan sebagian, semuanya, atau berapa. Tapi kalau dalil khusus penunjukannya sudah tertentu yang ini, tidak ada yang lain. Ya. Nah, di sini ada pendapat yang lain. Waqalatil Hanafiyyatu wa Imamul Haramain, Imam madhab Abu Hanifah dan Imam Al-Haramain, ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini, mengatakan al-amu al-mutaakhir anil khos, dalil umum yang datangnya terakhir dari dalil khusus, nasikhun lahu, itu menghapus dalil khusus. Keaksi sebagaimana kebalikannya. Ya, kebalikannya itu maksudnya kalau dalil umum datang duluan, kemudian datang dalil khusus, maka dalil khusus itu menghapus sebagian daripada apa yang dimuat oleh dalil umum, kan gitu. Nah, menurut mazhab Hanafi dan Imam Al-Haramain begitu juga kebalikannya. Kalau dalil khusus datang duluan, lalu baru datang dalil umum, maka dalil umum ini menasakh daripada dalil khusus tersebut. Nah, kulna kami katakan, madhab Syafi'i katakan, al-farku, perbedaannya, anal amal bil khas al-mutaakhir la yulghil am. Bahwa mengamalkan dalil khusus yang datang terakhir, itu tidak menutup dalil umum. Ya, ya jelas tidak menutup dalil umum. Kenapa? Karena yang ditutup itu hanya sebagian saja. Karena dalil khusus itu tidak menghapus semuanya, hanya sebagian. Makanya dikatakan pengamalan terhadap dalil khusus yang datang terakhir itu tidak menutup dalil umum. Bikhilafil aksi, berbeda dengan kebalikan. Oh, kalau kebalikan, dalil khusus datang duluan, kemudian datang dalil umum. Terus kita berpendapat dalil umum itu menghapus dalil khusus. Ya berarti dalil khusus gugur semuanya, habis semuanya. Karena dalil umum mencakup semuanya. Nah, jelas berbeda. Wal khasu aqwa minal am. Sedangkan dalil khusus itu lebih kuat daripada dalil umum fit dalalah secara penunjukan. Karena tadi kalau dalil umum masih ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau dalil khusus tidak. Ya fawajaba taqdimuhu alaih. Maka wajib mendahulukan dalil khusus atas dalil umum. Ya. Misalul am, contoh dalil umum, faktulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Wal khas, sedangkan dalil khusus, contohlah ada dalil yang mengatakan la taqtulu dzimmi, ini enggak ada ya, tapi dicontohkanlah kira-kiranya ada. La taqtulu adzimmiya, jangan kalian membunuh kafir dzimmi. Ya, maka ya
dalil la taqtulu dzimmi itu mengkhususkan kalimat al-musyrikin, sehingga al-dzimmi tidak tercakup dalam lafaz musyrikin yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ini contoh dalil khusus datang terakhir setelah dalil umum. Wa illa kalau tidak, artinya kalau tidak dengan 4 bentuk yang di atas, bi anta akharul khosu, seperti dalil khusus itu diakhirkan, datang terakhir, amma dzukir dari apa yang tadi disebutkan. Ya. Nasakhahu ay nasakhul khosu al-amma binisbati lima ta'aradu fihi. Ya. Maka dalil khusus itu menghapus dalil umum sesuai dengan apa yang menjadi pertentangan di dalamnya. Nah, wa inna ma lam yaj'ali dzalika takhsisan li'anna takhsis bayanun lil muradi bil 'am wa ta'khirul bayan an waqtil amal mumtani'. Jadi begini, kalau ada dalil khusus ya, datang terakhir setelah dalil umum. Tapi dalil umum itu sudah diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi yang pertama dalil umum nih, Nabi atau Allah berfirman atau bersabda dengan dalil umum. Dan dalil umum ini sudah diamalkan oleh kaum muslimin. Sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Baru setelah diamalkan, datang ini dalil khusus. Datang dalil khusus. Maka ketika itu, ya, dalil khusus ini tidak lagi mengkhususkan sebagian dalil umum. Tapi dalil khusus ini menasakh daripada apa yang ada dalam dalil umum tersebut. Menghapus semuanya. Menasakh semuanya. Ya. Atau di sini ya, nasakhul khosu al-amma binisbati lima ta'aradu fih. Ya, dalil khusus itu menghapus dalil umum terhadap apa yang dipertentangkan tersebut. Karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan itu mumtani, terlarang. Maka kalau sudah diamalkan, baru kemudian muncul dalil, itu menunjukkan dalil ini bukan mengkhususkan apa yang sebelumnya, tapi itu menasakh, menghapus daripada penunjukan sebelumnya. Faham ya? Nasakh itu kan raf'ul hukmin syar'iyyin raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin mutaakhirin anhu ma'tarohi, itu nasakh. Jadi nasakh itu menghapus hukum syara dengan dalil yang datang terakhir, ya, dengan adanya jeda antara dalil pertama dengan dalil kedua. Nah, jedanya itu adalah pengamalan. Jadi kalau sudah diamalkan, maka dalil kedua itu bukan lagi taksis, tapi menasakh. Menasakh, menghapus dari penunjukan keumuman yang ada. Nah, wal ashah, dan pendapat yang sahih annahu bahwasanya in kana kullun, jika masing-masing minal muta'aridhaini, jika masing-masing dari dua dalil yang bertentangan, aman itu umum, min wajhin dari satu aspek tertentu, khason min wajhin dan khusus dari aspek yang lain, fatarjih bainahuma min kharijin wajibun. Maka menguatkan antar keduanya dari aspek eksternal di luar dalil itu wajibun, itu hukumnya adalah wajib. Lita'adulihima, karena keduanya saling bertabrakan, nggak bisa diamalkan. Ya, taqarana au ta'akhara ahaduhuma, baik saling beriringan atau salah satunya datang terakhir, au juhila tarikhuhuma, atau tidak diketahui mana dulu yang lebih turun. Jadi kalau ada dua dalil nih, satu am, satu khos. Tapi yang satu am umum dari satu aspek, khusus dari satu aspek. Dalil yang satunya lagi juga umum dari aspek yang satu, khusus dari aspek yang satu. Nah, mazhab Hanafi mengatakan al-mutaakhiru nasikhun lil mutaqaddim. Dalil yang terakhir itu menghapus dalil yang terlebih dahulu datang. Ya. Misalu dzalik, contohnya khabarul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang murtad, faqtuluh, maka bunuhlah. Di sini man. Man itu lafaz umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Siapapun itu yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Ya. Ini bersifat umum. Ya, bersifat umuman, siapapun orangnya, tapi khusus dalam perkara murtad, keluar dari agama. Jadi dia umum dari satu sisi karena mencakup laki-laki dan perempuan siapapun itu, khusus dari sisi hanya terkait dengan masalah murtad, keluar dari agama Islam. Ini bertentangan dengan dalil annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh perempuan. Di sini khusus tidak boleh membunuh perempuan, tapi umum, ya, terkait dengan membunuh apapun, termasuk membunuh karena alasan murtad, ya. Jadi khusus dari satu sisi yaitu perempuan, umum dari sisi membunuh apapun dalam bentuk pembunuhan apapun. Nah, maka menurut mazhab Hanafi yang datang terakhir yaitu naha an qatlin nisa itu menghapus dalil umum, dalil sebelumnya. Sehingga dalil naha an qatlin nisa itu menggugurkan
menghapus penunjukan dari dalil man baddala dinahu faqtulu. Oleh karenanya mazhab Hanafi mengatakan perempuan yang murtad maka tidak boleh dibunuh berdasarkan dalil ini yang menghapus dalil sebelumnya. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, fal awwalu 'amun fi rijal wan nisa. Dalil pertama, man baddal dinah itu umum, mencakup laki-laki dan perempuan, khosun bi ahli riddah, tetapi khusus terkait dengan orang murtad. Wasanis dengan dalil kedua, khosun bin nisa, khusus hanya untuk perempuan, 'amun fil harbiyat wal murtadat, tapi umum, baik dibunuh dalam peperangan ataupun karena murtad. Ya kan? Nah, waqad tarajjaha al-awwal, maka dalil pertama itu dikuatkan, yaitu tetap dalam keumumannya. Kenapa? Biqiyamil qarinah, adanya dalil lain ya, adanya indikator lain ala ikhtisasi tsani, akan dikhususkannya dalil kedua bisa babihi karena sebab wahwa al-harbiyat, yaitu perang. Yang sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya sabda Nabi naha an qatlin nisa itu adalah pernyataan Nabi ya setelah melihat peristiwa terbunuhnya perempuan di dalam medan peperangan. Di medan peperangan ada perempuan terbunuh. Kata Nabi, kenapa kalian membunuh perempuan yang tidak ikut perang? Maka dikatakan Nabi melarang untuk membunuh perempuan. Jadi sebab wurud datangnya hadis itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan peperangan. Dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Jadi konteksnya memang sama sekali tidak boleh membunuh perempuan. Siapapun perempuan itu. Ya, tapi khusus dalam perkara perang. Perang. Di luar perang maka itu tidak tercakup dalam dalil ini. Jadi dia umum tapi tetap dalam keumuman konteksnya. Paham ya? Ini juga penting kita pahami. Umum itu dalam arti umum tetap dalam konteksnya. Bukan umum keluar dari konteksnya. Paham nih? Ya kayak contoh dalil tentang puasa, tidak bisa kita tarik tentang ke dalil tentang sholat. Walaupun sama-sama umum contohnya. Nggak bisa. Jadi umum itu tetap diamalkan sesuai dengan konteks keumumannya. Nah konteks keumuman nahaan qatlin nisa adalah terkait dengan peperangan. Ya maka eh, dalil kedua ini khusus tidak boleh membunuh perempuan dalam medan pertempuran. Tapi dalam hal murtad, maka mereka tetap mendapatkan hukuman mati. Karena tetap dalam keumuman hadis man baddala dinahu faqtuluh. Oke, paham tuh? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan dulu? Ustaz, insya Allah, Ustaz. Belum ada? Baik. Alhamdulillah sekarang kita selesai tentang dalil khusus dan umum. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya adalah al-mutlaq dan al-muqayyad. Membahas al-mutlaq dan al-muqayyad. Sebentar. At-tamhid. At-tamhid. Oke. Nah, ini ada buku ulama salaf ya. Maksudnya ulama dulu. Judulnya At-Tamhid fi Takhrijil Furu' 'alal Usul. Jadi ini adalah kitab yang bagaimana kita mempraktekkan dari kitab fikih, kemudian kita coba lihat kaidah usuliyah apa yang digunakan sehingga keluar ya al-furu' ini.
Jadi kita mentakhrij perkara furu dari perkara usul. Ya. Jadi kitab-kitab fikih itu kan menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Nah, kita mencoba untuk mengambil pendalilan yang digunakan oleh ulama tersebut sampai mengeluarkan pendapat seperti itu. Itu namanya takhrijul furu' alal usul. Ya. Ini karangan Imam Al-Isnawi. Ini termasuk salah satu kitab awal-awal yang uh, membahas tentang takhrijul furu' alal usul. Ya, ini kalau kata lain ini adalah praktek bagaimana kita memahami penggunaan kaidah-kaidah usul atau hal-hal usul yang sudah kita bahas dalam kitab usul fikih. Nah, ini perdebatan. Eh, Patologi yang kita udah bahas itu. Kalau ini mah sambil teorinya dulu ya. Coba, coba lah ini contoh lah. Ini sedikit apa yang kita udah pernah bahas. Ini udah ya di bab Al-Quran awal. Al-qiraat asyadah, qiraah yang syad. Masih ingat ya, qiraah syadah itu berarti qiraah yang sanadnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka qiraat Ibnu Mas'udin fi kafaratil yamin, seperti qiraahnya Ibnu Mas'ud dalam kafarat yamin, yaitu fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Ada tambahan mutatabi'at. Dalam Al-Qur'an kan cuman fasiyamu thalathati ayyam. Ada mutatabi'at. Hal tanzilu manzilatal khabari amla, ini kita pernah bahas ya. Apakah qiraah syadzah itu berposisi seperti posisi hadis atau tidak? Artinya dia bukan Quran, dia bukan Quran, tapi apakah bisa kita jadikan sebagai hujjah? Ya. Wasahih indal Amidi wa Ibnil Hajib annahu la yuhtaju biha. Pendapat yang sahih menurut Imam Al-Amidi dan Imam Ibnu Al-Hajib, ya, dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa naqalahu Al-Amidi 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga Imam Al-Amidi menukilnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa qala Imamul Haramain fil Burhan. Sedangkan Imam Al-Haramain berkata dalam kitab Al-Burhan, innahu zahiru madhhab Syafi'i. Itu zahir madhab Syafi'i, qiraah syadzah, itu qiraah yang sanadnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa dijadikan juga khabar. Tidak bisa berposisi sebagai hadis. Li'anna rawiya lam yanqulha khabaran. Karena rawi tidak menukil qiraah tersebut sebagai suatu hadis. Ya. Wal Qur'anu yathbutu bitawatur la bil ahad. Sedangkan Al-Qur'an itu ditetapkan dengan hadis mutawatir, bukan dengan hadis ahad. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i secara umum. Nah, ini juga agak berbeda ya dengan mayoritas ulama mazhab Syafi'i juga ya. Karena menurut ulama mayoritas mazhab Syafi'i, hadis hadis ahad itu berposisi sama seperti qiraah ahad itu sama berposisi seperti hadis ya. Kan qiraah itu ada tiga, ada qiraah mutawatirah, ada qiraah masyhurah, ya, ada qiraah ahad ya, ada qiraah syadzah. Qiraah syadzah dan qiraah mutawatir dan masyhurah, ulama sepakat itu bisa dibaca di dalam sholat atau di luar sholat karena dia Al-Quran. Sedangkan qiraah ahad dan syadzah itu bukanlah Al-Quran, haram dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, qiraah ahad itu dia sanadnya sahih dari Nabi SAW. Cuman dia menyelisihi beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh qiraah mutawatir. Sedangkan qiraah syadzah itu tidak sah sanadnya dari Nabi SAW. Nah, mayoritas ulama Syafi'i kalau qiraahnya ahad ya, bukan syadz, itu dia bukan Al-Qur'an, tetapi bisa digunakan sebagai hujjah di dalam syariat. Sebagaimana berposisi hadis. Kalau qiraah syadzah enggak ya, sanadnya aja tidak sahih. Nah, cuma di sini disebutkan pendapat mazhab Syafi'i sendiri justru tidak bisa ya. Qiraah ahad itu
berposisi sebagai khobar. Ini hampir sama alasannya dengan berarti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu sama menukil alasannya Imam Syafi'i, yaitu karena rawinya tidak meriwayatkan yang sebagai hadis dan dia tidak terbukti sebagai Al-Qur'an, maka tidak bisa diamalkan. Nah, wa qala fa Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, hal ini berbeda dengan menyelisihi Imam Abu Hanifah. Fadzahaba ilal ihtijaj biha. Abu Hanifah mengatakan kita bisa untuk berhujah dengan qiraah tadi. Wabana alaihi wujub tatabu fi kafaratil yamin. Nah, berdasarkan hal itu, maka mazhab Syafi'i berpendapat dalam kafarat sumpah wajib berpuasanya itu 3 hari secara berturut-turut. Kalau di selang-seling maka dia tidak sah puasanya, harus dimulai dari pertama lagi. Ya, berdasarkan qiraah Ibnu Mas'ud. Salah satu ayyamin mutatabi'ah. Nah, ini dia. Wa jazama An-Nawawi fi syarhi Muslim bima qalahu al-Imam. Dzakara dzalika fil kalami ala qauli Rasulullah syaghaluna 'anis salati al-wusta salat al-'asr wa fi ghairihi aidun. Dan Imam Nawawi itu menguatkan di dalam Syarah Sahih Muslim dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dan beliau menyebutkan di dalam komentarnya atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaghaluna, mereka menyibukkan kami anis salatil wusta, dari salat wusta yaitu salatil asar. Wa fi ghairihi aidun, dan dalam yang lain juga. Jadi kalau Imam Nawawi berpendapat boleh diamalkan dengan eh, sebagaimana hadis. Paham sampai sini ya? Baik. Eh, Sebentar ya, saya izin 5 menit dulu ya. Mau ke belakang dulu sebentar. Iya, kita mulai lagi. Wa maqaluhu jami'uhu khilafa madhhab Syafi'i. Dan apa yang mereka katakan semua, kata Imam Al-Isnawi, khilafa madhhab Syafi'i itu menyelisih madhab Syafi'i. Wa khilafa qawli jumhuri ashabihi. Dan menyelisihi qaul mayoritas para pengikutnya madhab Syafi'i. Faqad nassa Syafi'i fi mawdi'aini min Mukhtasar Al-Buaiti. Imam Syafi'i menyebutkan di dalam 2 tempat dalam kitab Mukhtasar Imam Al-Buaiti ala annaha hujjatun, bahwa qiraah itu adalah hujjah. Dzakara dzalika fi babi radha. Beliau menyebutkannya dalam bab radha wa fi babi tahrimil haji. Ya, wa jazama bi Asy-Syaikh Abu Hamid fi siyam wa fi radha wal mawardi fil mawdi'ain aidun wal qadi Abu Tib fi mawdi'ain min ta'liqatihi. أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة. والقاضي حسين في الصيام والمحامل في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر أبو يونس شريطا به في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخي للأم. وجزم بالرفيع في باب حد السرقة والذي وقع للإمام فقلده في النووي. والذي وقع للإمام maksudnya Imamul Haramain. والذي وقال الإمام فقلده في النووي مستنده عدم إيجابه للتتبع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابق وهو وجه. فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض. Jadi di sini eksternal internal madhab Syafi'i sendiri berbeda ya. Dhahaba al-Ghazali fi kitabaihi al-manqul ila anna al-qira'ah syadzah la yu'malu biha muwafiqan lima naqalahu Imamul Haramain an zahiri madhhab Syafi'i wa ikhtarahu. Thumma radda al-qawl bi hujjiyatiha wa maqalahu al-Isnawi huna min anna Syafi'i wa jumhur ashabi yaquluna bi hujjiyatiha yahtaju li bahthin kama la yakhfa. Idh man min man qabilaha lam yaqbalha ila annaha ruwiyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqin sahihin fasar bidzalika khabaran ya'malu bi ala anha laysat bi Qur'anin qat'an. Naqal musuki fi taraf al-hajib an al-mawarid annahu qala in adafa al-qari ila tanzil aw ila sama'i min Nabi sallallahu alaihi wasallam ujriyat majra qablu hadwa ila fa Ghazali fi al-mustasfa. وإن لم يجهل أي الراوي من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهبا له لدليل قد دل عليه واحتمل أن يكون خبرا وما ترد بين أن يكون خبرا ولا يكون فلا يجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi jadi pasal yang bertentangan ini. Di sini kan dikatakan la yuhtaju biha wa naqalahu al-Amidi
وقال yang zahir madzhab Syafi'i dan Nawawi lain wakhalaf Abu Hanifah bla 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 wala jami ini. Ya, berarti Imam Al-Isnawi menguatkan pendapat kalau Imam Syafi'i itu membolehkan mengamalkan riwayat atau qiraah selain qiraah mutawatirah dan masyhurah sebagaimana khabar ahad. Dan ini pendapat yang masyhur. Berarti yang pertama tadi itu pendapat Imam Al-Amidi, Imam Al-Hajib, ya, dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Haramain. Cuman mayoritas ulama menurut Imam Al-Isnawi, ya, ulama mazhab Syafi'i itu berpendapat khabar riwayat syadzah atau selain mutawatirah dan masyhurah itu bisa dijadikan hujah, ya, sebagai hujah. Di sini belum memberikan contoh. Imam Syafi'i telah mengatakan secara langsung dalam kitab Mukhtasar Al-Buaiti. Begitu juga ulama-ulama yang lain menyebutkannya dalam kitab tersebut, dalam kitab-kitab yang lain. Bahwasanya riwayat syadzah itu bisa digunakan sebagai berposisi sebagai khobar jika sanadnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini beliau membantah pendapat Imam Al-Haramain yang mengatakan Imam Syafi'i tidak mengamalkan qiraah syadzah. Yaitu sandarannya beliau mengatakan Imam Syafi'i tidak mewajibkan tatabu dalam kafarat yamin dengan puasa. Padahal ada qiraah Ibnu Mas'ud yang sebelumnya sudah disebutkan. Berarti kan kata beliau Imam Syafi'i tidak mengamalkan qiraah ini. Nah, kata Imam Al-Isnawi, wa huwa wad'un ajib. Nah, ini hal yang dibuat-buat yang luar biasa. Karena tidak mewajibkan sesuatu boleh saja karena adanya dalil lain yang ditemukan oleh Imam Syafi'i, bukan karena atau karena adanya dalil yang bertentangan yang lain, bukan karena tidak mengamalkan khobar ahad tersebut atau dalil riwayat riwayat syadah tersebut. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i, riwayat selain mutawatir, qiraah selain mutawatir dan masyhurah, jika sanad yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berposisi sama seperti khobar ahad, bisa digunakan sebagai dalil. Oke, paham sampai sini? Itu yang udah pernah kita bahas, sedikit mengingatkan yang sebelumnya. Ini banyak pembahasannya. Pembahasan dari umum khos ada nggak? Ishtirak, al-haqiqah wal majaz. Apa Ustadz mau bertanya Ustadz? Silakan. Terkait yang pertama tadi yang saya masih agak apa keliru-keliru nih kayaknya Ustadz. Yang menurut pendapat Imam Syafi'i sendiri itu berbeda, berarti berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'i ya Ustadz ya. Enggak. Tadi yang salah adalah saya. Jadi itu pendapat Imam Al-Haramain. Ya, jadi intinya Imam Syafi'i sendiri tidak secara tegas menyebutkan apakah dijadikan dalil atau tidak gitu ya. Diterima, diamalkan atau tidak, tidak. Tidak secara tegas begitu. Hanya saja beliau dalam beberapa kasus atau dalam beberapa tempat dalam kitab, ya, kitab Mukhtasar Baiti dan yang lain-lain itu menunjukkan beliau mengamalkan mengamalkan riwayat syadah. Oleh karenanya para ulama mayoritas Syafi'i justru berpendapat Imam Syafi'i itu mengamalkan riwayat syadah dengan syarat sanadnya sahih. Adapun yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain tadi kan sudah dibantah bahwasanya tidak mewajibkannya Imam Syafi'i terhadap ayat tadi pada ada dalil daripada qiraahnya Ibnu Mas'ud tidak menunjukkan beliau tidak mengamalkan riwayat tersebut karena bisa jadi ada dalil yang lain seperti itu. Yang tadi mengatakan itu mayoritas Syafi'i berpendapat seperti itu Imam Al-Haramain, klaim dari Imam Al-Haramain, ya. Berarti hanya Imam Al-Haramain aja Ustadz ya. Imam Amidi tadi enggak ya? Imam Al-Amidi sama, Imam Al-Haramain, Imam Al-Amidi, Imam Ibnu Al-Hajib berpendapat sama. Imam Syafi'i tidak mengamalkan riwayat syadzah. Kalau Cuma yang yang mu'tamad
meriwayatkan, karena Imam Rafi'i, Imam Nawawi sendiri berpendapat itu bisa diamalkan jika sanadnya sahih. Kalau yang tadi Syekh Taqiyuddin Ustaz Kalau mirip Syekh yang Taqiyuddin mana? mah tidak mengamalkan. Berarti sama dengan Imam Haramain ya? Iya sama. Alasannya sama, yaitu sama-sama karena rawi itu kan meriwayatkannya sebagai Al-Qur'an, sedangkan riwayatnya tidak terbukti itu adalah Al-Qur'an, maka tidak bisa diamalkan. Disebut sebagai hadis juga bukan karena dia meriwayatkannya sebagai Al-Qur'an, disebut Al-Qur'an juga bukan karena itu bukan tidak terbukti sebagai riwayat Al-Qur'an. Oleh karena tidak bisa diamalkan. Baik Ustaz, terima kasih. Nah, ini masalah itu 10 ya. Fa in kan ahaduhuma 'aman wal akhar khassan. Jika salah satunya dalil umum dan satunya dalil khusus. Nahu contoh sum kulla yaum. Itu umum kan? Lafat kullu itu termasuk lafat umum, mencakup semua hal di bawahnya. Puasalah setiap hari, berarti umum, mencakup semua hari Senin sampai Minggu. Kemudian datang dalil khusus, contohnya sum yaumal jum'ah. Dia datang dengan kalimat yaumal jum'ah, khusus hanya pada hari Jumat. Qala fil mahsul, berkata dalam mahsul. Mahsul itu kitab usul fikih karya Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala. Imam Ar-Razi dalam kitab mahsul mengatakan fa in kana atsani ghairu ma'tufin. Nah, ini yang kita sudah bahas juga ya dalam usul. Jika kalimat kedua itu tidak ma'tuf karena ta'kid, maka itu sebagai taukid. Yang sudah kita bahas ya di dalam dalil umum. Jika dalil umum, kemudian setelahnya ada dalil khusus, tidak diatofkan, ghairu ma'tufin karena ta'kidan, maka itu sebagai taukid. Wa in kana ma'tufan faqala ba'dhum. Jika itu diatofkan, sebagian ulama mengatakan la yakunu dakhilan tahtal kalamil awal. Itu tidak masuk kepada perkataan yang pertama. Wa illa lam yasih al-atf. Kalau enggak ya tidak sah disebut ataf. Wal ashba al-waqf litta'arud baina zahiril umum wa zahiril atfi. Wa haqa al-Qarafi 'an al-Qadhi Abdul Wahhab fi mas'alatil atf. Anna sahih baqa'ul 'am 'ala umumihi wa hamlul khasi 'ala al-i'tina. Qala sawun taqaddama aw ta'akhkhar. Ini kalau dalam Ghayatul Usul ya, kita udah bahas dalam masalah yang ini. Sedikit mengingatkan juga ya. Dalam pembahasan mana ini? Famajazun wa anal qiran. Mas'alatun. Di sini. Di pembahasan awal-awal ya tentang masalah pengatofan. Lupa saya di mana sih? Nanti kita carilah. Contoh di sini ya, di antara furu yang terhasilkan dari usul di atas itu adalah rujhanu inda mu'aradati dalilin wahidin li'anna al-furu yurajjihu fiha bika. Idza qala, apabila seseorang berkata ausaitu li Zaidin walil fuqara bi thuluthin maliyin. Aku wasiatkan kepada Zaid dan orang fakir sepertiga harta. Wa Zaidun fakir, sedangkan Zaid itu sendiri adalah orang fakir. Ya, fafihi aujuh. Maka dalam pendapat ini ada beberapa hal. Sawa'un wusifa Zaidun bil faqri amla. Sama saja apakah Zaid disifati dengan kefakiran ataupun tidak, ya. Sama saja apakah dia didahulukan atas fuqara atau diakhirkan. Asahuha, pendapat yang paling sahih, annahu ka ahadihim, bahwa Zaid itu berposisi sama seperti mereka. Fayajuzu an yu'ta, ya, aqalla ma yatamawwal. Boleh dia diberikan paling minimal dari apa yang disebutkan, yatamawwal ya. Walakin la yajuzu hirmanuhu, tapi nggak boleh sama sekali dicegah sama sekali. Pendapat kedua, annahu yu'tas sahman min sihamil qismah. Beliau mendapatkan bagian daripada bagian pembagian. Ya.
fa inna al-mal ala arba'atin minal fuqara u'tiya zaidun al-khumus au ala khamsah fasudus wa qisa ala dhalik. Maka harta tersebut dibagi 4 dari kalangan fakir, sedangkan Zaid dibagi 5. Ya. Fuqara ini berapa sih? 3. Ya. Jadi kalau 5, hitungannya 5, Zaid itu mendapatkan 1/5-nya. Nah, 4/5-nya dibagikan untuk fuqara, orang fakir. Nah, ini berasal dari pendapat ini. Satu umum, satu khusus. Ya. Kalau dia langsung sum kulla yaumin yaumal jum'ati. Nah, kalau tidak ada atof, maka dia sebagai penegas. Sum kulla yaumin yaumal jum'ati. Puasalah setiap hari puasa Jumat. Artinya tetap puasa setiap hari. Nah, hari Jumat itu penekanan saja. Tapi kalau sum kulla yaumin wa yaumal jum'ati, bisa jadi bermakna itu adalah dalil pentaksisan. Ya. Oke. Itu yang pernah kita bahas di dalil umum ya. Cuman saya lupa di mana itu teh. Di dalil umum pernah kita bahas tentang masalah apakah datang secara bersamaan atau tidak bersamaan. Tip, sampai sini ditanyakan. Intinya kalau dia datang tanpa ada atof, maka itu sebagai taukid. Kalau datang dengan adanya atof, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dalil khusus itu tidak masuk pada dalil yang pertama. Jadi itu dua hal yang berbeda. Satu perintah tentang berpuasa setiap hari, satu perintah yang berbeda puasa khusus hari Jumat. Tadi berpendapat berarti itu mengkhususkan puasanya hanya ada hari Jumat saja. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, ditanyakan dulu. Insyaallah nanti eh, ada kitab yang lebih mudah sebenarnya untuk dijadikan sebagai praktek daripada apa yang kita pelajari ya. Tadinya mau masuk ke mutlak muqayyad, cuman takut inilah banyakkan, jadi kita langsung praktek apa yang sudah kita pernah bahas supaya tidak melupakan apa yang sebelum-sebelumnya. Nanti mutlak muqayyad insya Allah hari Kamis. Bahasan mutlak muqayyad itu hampir sama dengan dalil umum dan khusus ya. Cuman berbeda dari sisi aspek tertentu saja. Cuman secara umum pembahasannya sama. Ya, sebagaimana am itu dikhususkan oleh dalil khusus, ya mutlak juga dibatasi dengan dalil muqayyad. Ya. Dan pembahasannya 80 sampai 90% sama dengan khos dan am. Hanya ada beberapa perbedaan saja. Oke, ini tanyakan dulu. Paham ini kira-kira khususnya yang tadi kita bahas. Allah Nah, Ustaz, ini pelan-pelan. ya, ini ada di halaman 391 kalau di saya. Oke, yang tadi dibahas dalam kitab tauhid itu. Oke, makna setelah wajuzul fahwa. Fahwa. Nah ini. Nah, ini yang tadi dibahas oleh Imam Al-Isnawi ya. Wal asah anna atfal am alal khos. Ini yang udah kita pernah bahas tadi. Jadi kan di sini dikatakan wal asah bahwa atof lafad umum kepada lafad khusus, waksu ataupun kebalikannya, yang masyhur itu adalah kebalikannya kan. La yukhasisu al-am. Nah itu, tidak mengkhususkan keumuman. Jadi kalau ada di lafad kalimat atof,
Ya, kalimat atof, dalil khusus diatofkan kepada dalil umum. Nah, apakah yang umum ini dikhususkan dengan dalil ini atau dibalik? Dalil umum diatof kepada dalil khusus. Apakah yang umum ini dikhususkan dengan dalil ini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Yang dikuatkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari itu tidak mengkhususkan. Ya, contohnya kan kayak yang kemarin itu tentang membunuh orang kafir. Ya, Nabi mengatakan la yuqtalu muslimun bi kafirin wala dzu ahdin fi ahdihi. Tidaklah seorang muslim dibunuh karena membunuh orang kafir, tidaklah seorang muslim dikisos ya maksudnya karena membunuh orang kafir, dan tidaklah orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjiannya. Nah, ini kan umum, muslimun bi kafirin. Kafir ini umum. Kafir apa? Kafir dhimmi, kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Sudah disebutkan. Dia nakiro dalam konteks penafian, maka umum. Ya, pokoknya berarti di sini kan kaum muslimin tidak boleh dibunuh ya karena sebab membunuh orang kafir, baik kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, apalagi kafir harbi, tidak boleh dibunuh. Tapi kalimat berikutnya yang diatofkan wala dzu ahdin, dan tidaklah dibunuh, takdir kalamnya wala yuqtalu, dan tidaklah dibunuh dzu ahdin, orang yang punya perjanjian fi ahdihi dalam perjanjiannya. Apakah kita atofkan begini wala dzu ahdin fi ahdihi bi kafirin, umum lagi. Berarti tidaklah uh, tidaklah orang yang memiliki perjanjian itu dibunuh karena membunuh orang kafir. Ya. Dan di sini disebutkan yakni bikafirin harbiyin. Oh, berarti ada dalil ijma. Ijma yang ada dalil ijma yang mengkhususkan bahwa di sini ya kafir kafir ahdi atau kafir dhimmi juga tidak dibunuh kalau membunuh kafir harbi. Ini dalilnya khusus berarti. Di sini sudah khusus. Berarti waladhu ahdin fi ahdihi bikafirin harbiyin. Dan kafir yang memiliki perjanjian tidak boleh dibunuh karena sebab membunuh kafir harbi. Berarti dia dibunuh kalau sebab membunuh kafir dhimmi, mu'ahad atau musta'man. Nah, ini kan khusus nih. Apakah dia mengkhususkan ini? Mengkhususkan dalil yang pertama sehingga kaum muslimin dibunuh kalau membunuh kafir dhimmi atau tidak? Paham gak maksudnya? Ini kan dalil umum. Bisa di ini nggak Ustaz? Saya masih penting itu tuh. Ini kan dalil umum nih. La Ah, yuqtalu muslimun bi kafir. Ini kafir umum ya. ya, Kemudian ada kalimat setelahnya yang itu bersifat khusus, ma'tuf kepada kalimat sebelumnya. Yang ini khusus, tidak boleh dibunuh kalau membunuh kafir harbi, khusus. Kafir harbi. Khusus ini. Nah, pertanyaannya, ya, ma'tuf yang khusus ini apakah mengkhususkan ma'tuf alaihnya yang kafir ini? Sehingga maknanya kaum muslimin tidak boleh dibunuh kalau membunuh kafir harbi. Kaum muslimin tidak boleh dibunuh kalau membunuh kafir harbi, ya betul. Sehingga kalau membunuh kafir dhimmi ya, atau mu'ahad maka dia dibunuh. Karena ini sudah dikhususkan dengan apa? Dengan ma'tufnya, yaitu kafir harbi. Paham nggak maksudnya? berarti Ustaz yang keduanya itu yang khusus itu wala itu ahdil fi ahdi itu dia mengkhususkan bil kafirin itu Ustaz. Nah, pertanyaannya mengkhususkan atau tidak? Karena ma'tufnya khusus, sedangkan ma'tuf alaihnya umum. Nah, yang Ya, ma'tufnya itu apakah mengkhususkan ma'tuf alaih atau tidak? ya, Pertanyaannya. Nah, maka jawabannya pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i tidak mengkhususkan. tidak mengkhususkan. Sehingga di sini kafir yang pertama ini tetap dalam keumumannya. Orang muslim tidak boleh dibunuh pokoknya kalau membunuh orang kafir. Baik kafirnya harbi, zimmi, ataupun mu'ahad. Oh gitu ya. Nah, ini berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah, ma'tuf ini mengkhususkan ma'tuf alaihnya kafir. Sehingga dalam mazhab Abu Hanifah, orang muslim tidak boleh dibunuh kalau membunuh kafir harbi saja. Tapi kalau membunuh kafir zimmi, dia harus dikisos juga. Menurut mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena ini ma'tufnya mengkhususkan ma'tuf alaihnya. Oke. Paham? Nah, Ya, itu yang tadi ya. disebutkan oleh Imam Al-Isnawi dalam pembahasan ini. Yang mana yang ini? Ya, kan fa in kana ahaduhuma 'aman wal akhar khassan nahu sum kala yaumin sum yaumal jum'ah qala fil mahsul fa in kana tani ghaira ma'tufin. Jika kalimat keduanya itu tidaklah ma'tuf ya, maka itu taukid. Kalimat kedua itu taukid, penegasan. Jadi tetap puasanya setiap hari. Cuman ditegaskan jangan lupa juga hari Jumat lah, kurang lebih begitu. Ini yang kita kenal dengan at-tansis 'alal am.
Jadi disebutkan bagian daripada keumuman, tapi bukan mengkhususkan, tapi hanya menguatkan. Nah, sedangkan kalau ada atof, sum kulla yaumin wa yaumal jumu'ati. Itu kan kulla yaumin umum, yaumal jumu'ati kan khusus. Nah, apakah yaumal jumu'ati mengkhususkan kulla yaumin sehingga yang dimaksudkan puasa itu hanya hari Jumat saja atau tetap dalam keumumannya? Jawabannya tetap dalam Umum. keumumannya. Berat, berarti yang kedua juga sebagai Sedangkan apa tuh? yaumal jum'ah itu kasus lain, perintah lain gitu loh. Oh gitu. Tidak ada kaitan dengan perintah yang pertama. Iya, berarti sama kayak yang Ustadz kasih contoh musik itu Ustadz ya? Ya, ini Yang juga dulu, sama berkaitan yang dengan dulu. dalatul qiron. Cuman kalau yang dalatul qiron kan konteksnya begini. Kalimat setelahnya apabila diatofkan dengan kalimat sebelumnya, yang mana kalimat sebelumnya itu hukumnya sudah diketahui, sedangkan kata keduanya tidak diketahui. Maka hukum kedua itu tidak bisa dibawa kepada hukum yang sudah ada sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Itu konteksnya. Paham Konteksnya ya? ya. Jadi kalau ma'azif itu kan diatofkan dengan zina, khomer. Yang mana zina, khomer itu sudah jelas hukumnya. Itu haram. Apakah bisa ma'azif itu disamakan hukumnya dengan kalimat sebelumnya itu haram? Jawabannya dalam madhab syafi'i tidak bisa. Tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena ma'azif belum disebutkan hukumnya. Makanya di sini juga kan eh, pembahasan kiron itu kan ada ya. Mana sih? Ya, itu yang sudah kita bahas. Di pembahasan istisna itu teh. Ya, intinya begitu ya, yang tadi dibahas. Paham gak kira-kira? Nah ini. Wa anal qiron bainal jumlatain lafdun la yaqtadi taswiyah fi hukmin lam yudhkar. Bahwa qiron diiringkannya dua kalimat secara lafaz tidak menyebabkan atau tidak mengharuskan persamaan dalam hukum yang tidak disebutkan. Ya, contohnya kan di sini itu seperti eh, hadis ini. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wa la yaqtasil fihi minal janabah. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam dan mandi di dalam air diam tersebut ya minal janabah karena mandi junub. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam dan mandi ya di dalamnya karena junub. Nah, kalau ini kan jelas ya, kalau kita kencing di air yang diam itu akan merusak air karena airnya akan menjadi najis. Itu sesuatu yang sudah diketahui ya. Itu kan hukum yang tidak disebutkan tapi kita udah paham maksudnya. Hikmah dilarangnya kencing di air yang diam itu kenapa? Bisa merusak status air tersebut menjadi air yang mutanajis. Nah, tapi kalau mandi junub dalam air yang diam, apakah itu juga bisa merusak air? Jawabannya belum tentu. Jawabannya apa? Belum tentu. Paham maksudnya? Maksudnya apakah kalau kita mandi junub di air yang diam, airnya menjadi najis sebagaimana ini? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Hukumnya belum tentu sama. Paham maksudnya? Itu namanya dalalatul iqtiran. Sama dengan kasus musik tadi wal ma'azif, ya. Kalau kita udah tahu kenapa Nabi mengatakan akan datang suatu masa di umatku yang menghalalkan zina, khomer, sutra. Nah, kalau ini kan udah jelas. Ya, sudah jelas ini adalah sesuatu yang hukum tidak disebutkan berupa mereka tuh haram semuanya. Halalkan berarti ya itu hukumnya haram. Tapi kalau ma'azif, ma'azif kan belum disebutkan. Hukumnya sebelumnya kan nggak tahu. Apakah bisa disamakan dengan hukum yang disebutkan oleh Nabi sebelumnya? Jawabannya belum tentu sama. Kalau yang konteks itu berarti dia penunjukannya sebagai apa tuh Ustaz? Kalau memang agak berat kalau saya memahami yang musik itu ya. Kan biasanya kan wow itu kan menyamakan Gampang. gitu ya. Kenapa? Ya bisa ya kan Nabi kenapa menyebutkan alat musik? Karena biasanya orang yang berzina, minum khamar itu diiringi oleh musik. Hmm. Makanya kenapa disebutkan? Karena itu sesuatu yang lumrah, biasa,
kalau orang zina atau orang minum khamar senantiasa pasti diiringi dengan yang namanya musik. Makanya Nabi menyebutkan wal ma'azif, yaitu bisa jadi maknanya dan nanti akan ada orang menghalalkan musik yang diiringi dengan zina dan minum khamar. Kalau begitu kan berarti yang haram bukan musiknya. Paham? Iya. Ya, jadi ada 1000 cara, ada 1000 cara, kayak bukan. Maksudnya ada 1000 hal yang bisa kemudian dikaji ulang. Artinya intinya dalil ini tidak secara sorry tegas menunjukkan keharaman musik. Kenapa? Banyak ihtimal yang lain, banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain sehingga tidak bisa memastikan keharaman musik dari hanya dalil ini, nggak bisa. Ya itu. Intinya mah musik itu haram. Ya 4 mazhab itu berdalilnya dengan kaidah sebenarnya. Kebanyakan ya yang saya tahu gitu ya. Dengan kaidah saddu dzara'i. Itu aja sih yang saddu dzara'i kebanyakan. Saddu dzara'i itu menutup pintu celah yang akan bisa menjatuhkan kepada keharaman. Karena musik biasanya diiringi dengan perkara haram, entah mabuk, zina, dan seterusnya, maka ulama menutup pintu itu dengan mengatakan musik haram. Karena kalau dibuka keran musik itu halal, khawatir akan pasti diiringi dengan hal-hal yang haram lainnya. Dan terbukti kan hari ini, contohnya kebanyakan musik pasti diiringi dengan hal-hal yang haram. Ikhtilat, keaurat, dan seterusnya. Nah, untuk menutup pintu itu, maka ulama mengatakan haram. Namanya saddu dzara'i, menutup celah terbukanya keharaman. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Jadi ya, kalau hari ini sebenarnya lebih aman itu ngikutin pendapatnya ulama aja. Sebetulnya mengikuti ini. Kenapa ya? Karena ya hari ini mah banyak hal yang sebenarnya bisa halal, tapi hari ini tuh jangan sampai disampaikan ke umat gitu. Karena umat ini sangat jauh dari agama, jadi suka salah paham. Kayak banyak sih kasusnya kita. Ziarah kubur kan sunnah. Ziarah kubur kan di dalamnya adalah kita berdoa meminta ampun atas sahibul kuburnya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita tawasul sebenarnya. Kalau sahibul kuburnya adalah ulama atau aulia sebenarnya kita tawasul berdoa kepada Allah ya dengan membawa amal si aulia ini gitu ya. Barokahnya aulia ini kepada Allah ya Allah dengan barokahnya dengan amal yang banyaknya dengan perjuangannya dia ya Allah mudahkanlah urusan saya. Itu kan tawasul. Ini sebenarnya halal. Mayoritas mengatakan hukumnya halal, tidak jadi masalah. Cuman kalau dibawa ke orang awam tuh suka ngadi-ngadi, yang suka aneh-aneh gitu. Makanya hal yang beginian lebih baiknya gak usah disampaikan. Sebetulnya ya, udah berdoa sama Allah saja. Bukan berarti kita mengharamkan tawasul, tapi ya tadi menutup pintu celah keharaman. Karena ya gimana ya, orang awam orang awam kayak kita itu kadang suka salah paham dengan apa yang disampaikan. Ketika kiainya berbuat yang halal sebenarnya, tapi karena kontroversi dalam arti ulamanya nggak ngejelasin gitu bagaimana. Akhirnya diikutin saja sama orang awam dan dipleset-plesetin kadang. Nah makanya tidak semua ilmu itu harus disampaikan kepada umat sebenarnya. Ada yang gak usah disampaikan walaupun kita tahu itu halal. Tapi kalau kita sampaikan ke orang itu bahaya. Seperti itu. Ya Allah a'lam. Insyaallah nanti hari Kamis kita masuk ke pembahasan mutlak dan muqayyad. Saya sih maunya sambil praktek ya, habis ngaji praktek, ngaji praktek, ngaji praktek. Cuman kitab yang lebih enaknya apa belum tahu saya. Kalau tadi kitab Al-Isnawi yang ini kayaknya terlalu rumit saya. Selain ya harus dibeli dulu nih kitabnya. Kalau saya punya kitab Takhrijul Furu' Alal Usul itu ini karyanya ulama kontemporer, Syekh Jarwis namanya itu. Ya. Jadi Takhrijul Furu' Alal Usul dari kitab Al-Iqna. Al-Iqna itu juga bagus. Allahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih pusing silakan bisa ditanyakan ke saya ya. Insyaallah nanti hari Kamis kita bahas tentang mutlak dan muqayyad. Wallahu a'lam bishawab, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.